beras nggak naik, tapi ganti harga saking mahalnya. Sebelum pemilu, bansos dibagikan, beras digelontorkan. Habis pemilu, beras tiba-tiba ganti harga. Rakyat kemudian menjerit saat yang di atas bagi-bagi kekuasaan, yang di bawah ngantri bagi bansos dan bagi beras. Terjadi anomali di negeri yang agraria dengan lahan pertanian yang sangat luas di Indonesia. Beras begitu mahal, bahkan harga beras di Indonesia lebih mahal dari harga beras di Singapura. Padahal di Singapura sejengkal pun tidak ada sawah. Dengarkan Pak Presiden Jokowi, pemerintah Republik Indonesia, Pak Gubernur, Ibu Wali Kota, semua masih banyak warga bangsa Indonesia yang ingin ikut ujian nasional, ditakut-takuti gara-gara nggak bisa bayar SPP. Betapa banyak anak-anak sekolah diancam nggak bisa ikutan ujian nasional hanya gara-gara tunggakan SPP, uang komite, entah apa lagi namanya. Membela Islam, bela Allah itu bukan dengan demo, bukan. Membela Islam, membela agama Allah itu berbagi dengan fakir miskin, nyantun anak yatim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Semoga sedekah kita semua Allah lipat gandakan ganjarannya. Amin. Terlebih lagi masa-masa sekarang ini, daya beli masyarakat sedang sangat menurun. Apa-apa serba mahal, ya bayar. Beras nggak naik, tapi ganti harga saking mahalnya. Sebelum pemilu, bansos dibagikan, beras digelontorkan. Habis pemilu, beras tiba-tiba ganti harga. Rakyat kemudian menjerit saat yang di atas bagi-bagi kekuasaan, yang di bawah ngantri bagi bansos dan bagi beras. Terjadi anomali di negeri yang agraria dengan lahan pertanian yang sangat luas di Indonesia. Beras begitu mahal, bahkan harga beras di Indonesia lebih mahal dari harga beras di Singapura. Padahal di Singapura sejengkal pun tidak ada sawah. Ini luar biasa ironinya. Singapura itu nggak punya ladang, nggak punya petak sawah, tapi harga beras di Indonesia justru lebih mahal daripada Singapura. Harga beras di Singapura lebih murah daripada Indonesia. Inilah kenyataan yang ada. Terkait dengan ini semua, saya ingin mengajak kepada kita berbagi, membantu sesama. Seperti ayat yang dibacakan tadi, ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda, ini cara Allah menarik perhatian. Allah nanya, tapi nggak usah dijawab, karena Allah bukan butuh jawaban dari pertanyaan itu. Allah hanya menarik perhatian. Saya ambil contoh begini. Tahukah ibu-ibu, Ustadz Hamam punya istri lagi? Ini umpama. Jangan amin, jangan amin, jangan amin. Ibu-ibu kan tidak butuh jawaban.
Cuman ibu-ibu begitu saya ngomong, tahu nggak bu? Apa Pak Ustadz? Pak Hamam. Nah mulai kan, ngeredek kan gitu, umpamain. Nah sama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah anda? Tahu nggak sih kalau bahasa kitanya? Orang-orang yang mendustakan agama itu, orang beragama tapi dianggap mengkhianati agamanya sendiri. Siapa itu? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim, yakni orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, orang-orang yang mengabaikan anak-anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk berbagi, memberi makan dengan orang miskin. Ini pas betul. Jadi kalau ingin bersedekah, bersedekahlah sekarang. Kalau ingin berbagi, berbagilah saat ini. Ini bulan suci Ramadan dan kondisi ekonomi masyarakat sedang melemah, terutama daya beli sedang sangat turun. Mari kita semua berbagi, memberi makan orang-orang miskin. Soalnya begini, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Masjid jamiah itu kayak masjid kita ini, lebih baik daripada membangun 1000 masjid al-muhajirin. Cuman sesuap, apalagi sekarung beras yang kita bagikan untuk fakir miskin itu, apalagi segepok amplop yang kita bagikan untuk orang yang tidak mampu. Karena soalnya begini, mengapa kalimatnya begitu? Karena jujur saja, orang Islam di zaman modern ini lebih suka nyumbang yang kelihatan. Membangun masjid sekian, diumumkan nyumbang 100 juta misalnya, nyumbang 200 juta misalnya. Kadang-kadang begitu, yang kelihatan yang suka. Makanya disindir oleh Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya kerja manusia menghabiskan uang, menggalang dana untuk bermegah-megahan bikin masjid. Tuh, saya kalau bukan sabda Nabi nggak mau nyampein ya. Nanti dikirain gak suka masjid, takutnya begitu. Bangun masjid adalah ibadah, tapi kalau masjid sudah ada, gak usah. Inilah kalau puasa itu nyangkut dia. Nelen ludah dulu bu, nelen ludah. Lagi puasa itu boleh nelen ludah deh, boleh, nggak batal. Jadi jangan sampai orang puasa ngeludah aja kerjaannya pah-peh, jorok namanya, bojigong. Jadi telan aja ludahnya. Kan sudah ada hukum fikihnya. Yang batal itu kalau ludahnya diwadahin gelas, udah dapat setengah gelas dilegek, nah itu batal namanya. Tapi kalau ludahnya masih di sini ditelan, enggak batal, halal, boleh. Jadi balik lagi, orang lebih suka menghabiskan dana begitu banyak hanya untuk membuat fisik masjid, padahal masjid sudah ada. Jadi kita ini membangun masjid tetap ibadah, tetapi kalau sudah ada tidak perlu bongkar pasang. Ya apa ya, mahal bikin masjid itu, mahal. Kalau kita menghabiskan uang 1 miliar untuk bangun masjid, padahal tetangga masjid banyak orang yang nggak kebeli beras. Ya apa ya, ini sekarang nih Lampung sedang bikin masjid gede banget di Enggal, entah berapa miliar itu. Kalau tidak salah 10 miliaran itu. Kan begitu. Oke, kita apresiasi pembangunannya, tapi jangan lupa tetangga masjidnya. Jangan lupa masyarakat kita yang nggak kebeli beras, yang nggak bisa bayar biaya sekolah. Karena begini Bapak Ibu, kayak saya ambil contoh Masjid Al-Jabar ya. Masjid Al-Jabar itu 1 triliun. 1 triliun itu nolnya 12. 1 triliun itu uang 1 juta, ada 1 juta.
Jadi namanya sejuta-juta namanya itu 1 triliun itu. Itu kalau dibelikan sebelah semua, wih tenggelam ini. Lampung sama lautan sebelah itu. Apalagi dibikin es cendol, habis kita tenggelam sama es cendol itu. Saking banyaknya uang segitu, hanya dibangunkan untuk 1 masjid. Uang segitu banyak. Padahal di Jawa Barat masih banyak fakir miskin gak punya rumah, anak-anak yang gak kebayar sekolah. Dengarkan Pak Presiden Jokowi, pemerintah Republik Indonesia, Pak Gubernur, Ibu Wali Kota, semua masih banyak warga bangsa Indonesia yang ingin ikut ujian nasional, ditakut-takuti gara-gara nggak bisa bayar SPP, gara-gara tunggakan. Nah ini kita nggak bisa nutup mata kan? Indonesia ini negara kaya, tapi kemana uang negara kita ini? Siapa yang makan sebetulnya? Saya ini kesel ya. Ya kita harus berbagi dengan sesama, tapi kemampuan kita terbatas, betul nggak kira-kira? Gerakan serbu terbatas. Negara harus hadir dengan ini semua. Betapa banyak anak-anak sekolah diancam nggak bisa ikutan ujian nasional hanya gara-gara tunggakan SPP, uang komite, entah apa lagi namanya itu. Nanti habis ujian nasional ijazahnya ditahan gara-gara tunggakan SPP. Indonesia yang katanya 78 tahun sudah merdeka, tapi inilah kenyataannya. Kadang-kadang duit hanya dihabiskan buat urusan politik dan lain sebagainya. Kembali lagi, kepedulian kita dengan sesama itu penting. Karena memang beragama sesungguhnya sedemikian rupa. Makanya ada keterangan begini, Allah di hari kiamat nanti manggil manusia. Manusia, aku lapar, kata Allah. Kalian tidak ngasih aku makan. Loh, kata manusia, enggak mungkin Tuhan lapar. Wa anta rabbul alamin. Sedangkan engkau Tuhan yang maha kaya, Tuhan semesta alam ini. Istasfaituka falam tasdini. Aku haus, kata Allah, tapi tidak kalian kasih minum. Lu enggak mungkin kami ngasih minum kepada Tuhan. Wa anta rabbul alamin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan semesta alam ini. Apa kata Allah? Ada hambaku yang lapar, minta beras kepadamu, enggak kamu kasih beras. Seandainya engkau kasih beras mereka, sama saja kalian sudah memberi aku makan, kata Allah. Ada hambaku yang haus minta minum kepadamu, tidak engkau kasih minum. Seandainya engkau kasih minum mereka, sama saja engkau sudah memberi minum kepadaku. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang gak mau berbagi. Dan yang dikatakan bela Islam, kan orang sering ngomong bela Islam, kan? Bela Islam, bela Allah. Bela Islam, bela Allah itu bukan dengan demo, bukan demo. Ada nggak yang suka demo di sini ya? Bukan demo. Bela Islam, membela agama Allah itu berbagi dengan fakir miskin, nyantun anak yatim. Makanya ibu-ibu al-muhajirin sekarang ini sedang membela agama Allah. Walaupun nggak pakai spanduk, ya, walaupun nggak teriak-teriak pakai megafon di jalan, ini membela agama Allah ini. Karena kita membela orang yang lemah, berbagi dengan sesama, terutama anak yatim. Ya. Anak wakafilul yatim, saya kata Nabi, dan orang yang nyantun anak yatim. Dan betul ibu-ibu di muhajirin terbukti nyantunnya tidak setahun sekali, tapi secara periodik kan. Jadi Ramadan nyantun, nanti bulan berikutnya nyantun lagi, Muharram nyantun, di momentum Maulid nyantun. Memang secara periodik harus nyantun. Karena yang dibutuhkan anak-anak ini bukan setahun sekali. Kalau di Idul Fitri ini alangkah baiknya kita membelikan pakaian buat anak yatim, karena itu sunnah Nabi. Nabi kan memberi pakaian buat anak yatim. Nabi pulang sholat Id, ada anak-anak nangis. Kata Nabi, ngapa kamu nangis? Bapakku mati fi ghazwati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mati, matinya di medan tempur, lagi perang bersama Nabi. Dia nggak tahu yang nanya Nabi, Bu. Lagi perang bersama Nabi. Terus ibumu mau kemana? Ibuku kawin lagi, tuh Bu.
Makanya kalau udah janda nggak usah kawin lagi Bu, kasihan anaknya. Setuju nggak kira-kira? Ini anak yatim nangis gara-gara emaknya kawin lagi. Terus kata si anak yatim ini, harta bapak saya diambil sama bapak tiri saya. Kemudian saya hidup terlantar macam begini. Oh begitu kata Nabi. Kamu punya baju baru nak? Enggak punya. Sudah, kata Nabi, kamu mau punya bapak Rasulullah? Mau. Kamu mau punya ibu Aisyah? Mau. Mau enggak kamu punya paman Ali? Punya kakak perempuan Fatimah? Dan punya adik-adik Hasan dan Husain? Mau dong kata dia. Dibawa, baru tahu si anak kecil kalau dia sedang berbicara dengan Rasulullah. Dikasih makan di rumah Nabi, dibelikan baju baru, dipakaikan baju baru. Si anak yatim yang tadi murung, insecure, apalagi bahasa itu, merasa rendah diri, inferior, nggak pede karena nggak punya ayah. Tiba-tiba main sama teman-temannya, mulai ngangkat bahunya, pakai baju baru. Orang nanya, loh kamu kok keren amat sekarang? Iya, baju ini diberikan oleh ayahku. Loh ayahmu kan sudah mati? Tidak, ayahku sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibuku sekarang Aisyah, pamanku adalah Ali, kakak perempuanku adalah Fatimah, adikku adalah Hasan dan Husain. Apa kata anak-anak yang lainnya? Coba bapak kami mati juga ya. Ngarep yang lain, pengen bapaknya mati juga biar menjadi anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu alangkah mulianya orang yang menggembirakan anak yatim. Alangkah mulianya di sisi Nabi orang-orang yang nyantun anak yatim. Tuh Lebaran, sisihkanlah rezeki, nggak ketang 1-2 anak yatim, kita belikan pakaian baru. Bagus kalau semuanya diberikan baju baru Bu. Ini luar biasa itu nilainya. Langsung kita tafaulan, kami belikan baju untuk anak yatim sebagaimana Nabi membelikan baju untuk anak yatim. Kalau dibuat begitu niatnya, tambah gede pahalanya itu. Ana wa kafirul yatim, saya dan orang yang nyantun anak yatim kata Nabi, fil jannati hakada, di surga nanti seperti 2 jari. Nabi tunjukkan kode. Pantesan yang nomor 2 menang pemilu ya, menang pilpres kode. Tapi ini bukan kode pilpres. Nabi nunjuk begini, dengan jari telunjuk, jari tengah sedikit direnggangkan. Jadi sangat dekat dengan Nabi. Makanya anak-anak doakan ibu-ibunya. Ini bukan ibu-ibumu lagi, nenek-nenek sudah kan ya. Doakan ibu-ibu sama nenek-nenek ini, oma-omanya ini nanti masuk surga semua. Masuk surganya bertetangga dengan Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi balik lagi Bapak Ibu, memang kita nyantun anak yatim itu bukan sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi juga menghadirkan kegembiraan buat anak yatim. Nah rasa gembira ini sampai di surga. Jadi senyumnya anak yatim, sumringahnya anak yatim, gembiranya anak yatim adalah kabar gembira untuk kita semua. Kode bakal masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya perlu ingatkan hari ini, berbagi itu penting sekali. Sebetulnya Indonesia ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Di Indonesia ini begini, yang kaya nggak tahu diri, yang kaya nggak tahu diri, yang miskin tidak mawas diri. Yang kaya malah ngambil hak orang miskin. Negeri kita ini yang kaya itu malah ngambil hak orang miskin. Betapa banyak orang menikmati fasilitas yang bukan buat dia, tapi untuk orang miskin. Saya nggak mau nunjuk ke atas lah ya, tunjuk aja yang kecil. Kita ini hidup sudah mapan umpamanya ya, tapi mohon maaf masih pakai tabung yang warna hijau. Tabung gas yang warna hijau itu kan ada tulisannya, hanya untuk masyarakat miskin. Nah, ini contoh, nggak nunjuk orang, nunjuk kita dewe. Apalagi yang besar-besar itu Bapak Ibu.
Ini kenyataan yang ada di negeri kita ini. Makanya ada keterangan hadis begini. Satu lagi. Bukan dari sabda Nabi ini, tapi dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya kalian semua hari ini sedang ada di suatu zaman. Jadi zaman itu merujuk kepada situasi di zaman sahabat Nabi. Kalian semua ada di suatu zaman di mana di zaman ini kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu. Zaman di mana banyak fuqahanya, banyak ulamanya. Ini zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu 3 generasi awal. Kalau kita ingin dihitung global, 3 abad permulaan Islam. Itu zaman di mana banyak sekali fuqaha, banyak betul pakar agama, tapi sedikit tukang ceramah. Kemudian yang berikutnya, qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuh. Sedikit yang nadah, banyak yang ngasih. Itu zaman itu. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai nggak ada yang menerima zakat. Begitu dibagi zakat, apa kata masyarakat? Kami sudah kaya, kami tidak menerima zakat. Semua orang bayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, tapi semua orang nolak zakat. Jadi zakat ditumpuk di Baitul Mal, saking kayanya orang nolak zakat. Coba bisa nggak Indonesia kayak gitulah? Jangan zakat lah, bansos. Pas dibagi bansos, maaf Pak Presiden, kami nolak bansos karena kami sudah sugih semua. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa kayak gitu ya. Allahumma amin. Wa sayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Sangat sedikit ulamanya, sangat sedikit ahli fikihnya, terlalu banyak tukang ceramah. Ya, saya Ustadz Hamam ini tukang ceramah namanya ini. Kita disebut ulama takut ya Ustadz ya. Takut disebut ulama, mending disebut tukang ceramah. Tapi selama tukang ceramah mawas diri, ya nggak apa-apa. Rumangsa kalau kata orang Jawa, sadar diri. Kita sebagai penceramah jadi penceramah. Tapi kenyataannya Indonesia karena terlalu banyak penceramah. Woi, bayar penceramah itu mahal Bapak Ibu kalau sudah kondang. Saya lihat itu yang undang-undang itu, kalau 70 juta nggak datang, kalau nggak 70 juta. Itu baru bisaroh, baru amplopnya itu Bu. Belum ongkos pesawatnya, belum nginepnya, belum oleh-olehnya. Pengen kopi Lampung yang kopi liwat yang mahal itu ngundang penceramah. Ceramahnya cuma hahaha gitu kan. Udah gitu, ketawa ketiwi selesai. Hilang gitu 70 juta. Indonesia sudah digambarkan oleh Nabi negeri penceramah, di mana penceramah mahal-mahal. Mohon maaf betul nih, sekalian ngingetin lah saya. Kita nih sekarang sekilit. Sekilit itu bahasa apa sih? Pokoknya sekilit, pokoknya sekilit. Kita berani membayar penceramah mahal-mahal. Ada yang sampai 100 juta tarifnya, ada yang 70 juta penceramah yang sudah ngartis. Tapi mohon maaf betul, ngasih guru ngaji anak kita lupa. Coba kalau cuma 20.000 sebulan ya Pak, buat guru ngaji anak kita, nggak cukup itu. Kadang-kadang untuk ngasih 100.000 aja berat betul. Padahal Bapak Ibu, yang bikin pinter anak-anak kita bukan penceramah kondang, tapi guru ngajinya sendiri. Betul nggak? Betul tidak? Ini kenyataan. Ustadz-ustadz kampung inilah Bapak Ibu, ustadz-ustadz lingkungan kita inilah. Kalau ada yang mati di lingkungan kita, emang penceramah kondang yang mau mengkafaninya? Emang penceramah kondang yang mau ngurusin jenazah? Yang ngurusin jenazah, mimpin tahlil, mimpin yasin, 7 hari, 40 hari, ya ustadz-ustadz kampung inilah, orang-orang lingkungan kita. Makanya ini mumpung Ramadan sengaja betul lah pokoknya Bapak Ibu, saya himbau mau lebaran ini
sengaja betul datanglah ke guru ngaji anak-anak kita, guru ngaji cucung-cucung kita, kasih sarung, kalau bisa BHS bu, BHS dong buat guru ngaji, kasih BHS, kasih sembako, selipin 5 juta kalau bisa kan. Ini Abi, Umi, guru ngaji anak, ya sudah ngajarin Iqra buat cucung kami, buat anak kami. Ini sarung BHS-nya. Kalau dia ustazah beliin baju kayak ibu-ibu ini nah. Ngapa ya ibu-ibu tuh saya liatin muda banget pakai baju ini. Saya tadi komentar sama Ustaz Hamam, Pak, ibu-ibu itu kelihatan muda pakai ini warna apa sih Bu namanya? Hijau sagi ya. Kok kelihatan muda nah? Guru-guru ngaji kadang-kadang nggak kebeli baju begini nih. Beliin baju guru ngajinya, beliin pokoknya kan begitu. Itu bagian dari memuliakan. Karena itulah sebetulnya yang sangat berjasa buat anak-anak kita. Bukan penceramah yang mahal-mahal, yang tarifnya mahal-mahal, nggak datang kalau nggak dibayar. Kemudian yang berikutnya di bagian akhir dikatakan di sini, banyak yang minta. Kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Di akhir zaman ini banyak yang minta, tapi sedikit sekali yang berbagi. Makanya walaupun sedikit yang berbagi, ibu-ibu menjadi bagian yang sedikit tersebut. Istiqomahlah berbagi. Mudah-mudahan kita bahagia dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin.